di sini gue ada kayak tampilan artikel gitulah, ala-ala artikel. Nah, di sini ada judulnya. Nah, di sini ada menunya gitu. Nah, di sini ada judul kontennya, apa yang dibahas gitu. Nah, di sini ada penjelasannya atau paragrafnya dan sumbernya dari mana gitu. Di sini ada puternya, copyright 2025. So, di video kali ini kita bakal lanjutin ya video pembelajaran Bootstrap kedua, episode kedua ya. Di video sekarang kita akan belajar ya tipografi di Bootstrap. Oke. Jadi bagi yang baru nonton, gua saranin nonton dulu di video episode pertama dan episode ke-0 itu ya, karena gue bahas di situ gimana caranya menginstal Bootstrap dan gue bahas juga apa itu Bootstrap ya. Oke, kita lanjut di video tutorial tipografi di Bootstrap. Oke, jadi teman-teman buka dulu, silahkan buka ya. Di sini ada getbootstrap.com ya. Nah, untuk versi terbarunya di sini kita ada di 5.3 ya. Kalau kalian nonton di Bootstrap terbaru kalian udah lebih ya dari 5.3 ya, mungkin gue udah bikin video lagi nanti lah. Nah, oke, kalau kalian udah sama ya 5.3 versinya atau 5.2, pokoknya di sini lihat aja angka depannya 5. Nah, pasti sama ya. Tutorialnya masih bisa dipakai lah intinya. Nah, teman-teman masuk ke dokumentasinya di sini, klik Docs ya. Terus di sini ada tipografi ya. Lihat di konten. Nah, ada tipografi. Oke, jadi di sini juga gua udah siapin ya buat media latihannya ya. Jadi teman-teman bisa download dulu filenya di deskripsi, karena ya kalau kalian mau ngetik sendiri ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau teman-teman males lah atau biar cepat, teman-teman bisa download aja filenya di deskripsi. Oke. Nah, di sini kita mulai dari heading 1 ya. Ada heading 1 display, lead, block quote, line, list inline ya. Terus ada list unstyle ya. Terus di sini ada text decoration, text transform, text align, text color, text font weight, dan di sini ada font style, font size. Nah, nanti mungkin segini dulu ya yang gue bahas di tipografi, dan ini juga gue udah pilihin yang sekiranya banyak dipakai aja. Oke, kita mulai aja di bagian ini. Nah, gue running dulu ya projectnya. Di sini gue pakai live server, jadi teman-teman bisa download juga live server atau install di VS Code kalian. Namanya live server ya. Jadi kalau kalian bingung gimana cara installnya, teman-teman bisa lihat aja di video episode ke-0 atau episode ke-1 kalau nggak salah. Nah, di sini udah ada ya seginilah ya buat latihan kita. Dan teman-teman kalau bingung bisa lihat dokumentasi juga di sini, karena ya sama aja ya. Sama aja. Cuma di sini biar cepat aja gitu. Kita langsung aja masuk ke sini ya. Di sini di file yang gua udah sediakan. Nah, di sini kita masuk di H1 ya. H1 itu apa? Heading 1 sampai 6 itu apa ya? Nah, biasanya digunakan untuk membuat judul. Oke, kita coba di bagian kelas H1 ya. H1. Nah, di sini nggak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Nah, karena di heading atau di kelas H1 itu sama kayak tag H1-nya ya. Nah, di sini kita coba H2, kelas H2. Terus nggak terjadi apa-apa, sama aja. Coba kita selesaikan dulu ya. H3. Terus kelas H4. Nah, kelas H5, kelas H6, H6. Nah, ini nggak terjadi apa-apa ya, karena ya sama aja kayak tag HTML. Cuma bedanya di sini kalau kalian pakai kelas dari Bootstrap,
Itu bedanya itu udah disediakan responsif ya. Jadi kita nggak perlu setting media query lagi, udah capek-capek bikin media query lah kayak gitu. Di sini juga keistimewaannya kita bisa pakai tag paragraf ya. Misalnya ini paragraf gitu. Terus kita coba ya iseng-iseng pakai H1 gitu atau H2 ya. Nah, di sini bakal jadi heading ya, sama aja. Nah, gue saranin kalau buat judul itu pakainya heading ya, H1 sampai H6 gitu. Nah, terus di sini ada display. Display itu apa? Nah, di sini biasanya digunakan untuk membuat judul yang lebih besar. Nah, coba kita pakai ya. Di sini pakainya H1 ya, bebas sih mau pakai tag apa aja. Karena ya sama aja, bisa dipakai kelas display juga. Di sini kita buka ya, hasilnya kayak gini ya. Jadi display itu bakalan merubah teksnya menjadi lebih besar daripada heading ya, kayak gitu. Tapi perbedaannya di sini lebih tipis ya, lebih tipis daripada heading. Kalau ini bold, kalau ini agak tipis kayak gitu. Nah, coba kita pakai kelas display 2. Nah, display 2 itu bakalan lebih kecil daripada display 1, oke. Berarti di sini juga bakalan lebih kecil dari display sebelumnya. Coba kita pakai semua. Display 4, terus display 5 dan kelas display 6. Nah, bakalan jadi kayak gini. Lebih besar dari heading, oke. Selanjutnya kita masuk ke lead. Apa itu lead? Jadi lead itu biasanya dipakai buat paragraf ya. Cuma di sini biasanya itu lead bakalan lebih besar daripada paragraf ya. Kita coba kelas lead. Nah ini lead ya, bakalan lebih besar daripada paragraf. Oke. Terus di sini ada block quote. Block quote itu ya biasanya digunakan buat kutipan ya. Coba kita panggil block quote. Kelas block quote kayak gini hasilnya bakalan lebih besar. Coba kita pakai pick captionnya juga ya, kayak gini. Oh ini udah ada pick captionnya. Source style, site. Coba kita panggil kelas block quote footer ya, kayak gitu. Nah, kayak gini guys. Nah, selanjutnya kita masuk ke inline. Nah, di sini kan ada list ya. Ada item list 1, item 2, item 3 ya. Nah, kita bakal coba pakai kelas list inline. List inline. Nah, list inline itu kita pakai biar mensejajarkan list itemnya ya. Nah, coba kalau kita pakainya list inline aja, nah ini nggak terjadi apa-apa. Jadi kita harus panggil kelas list inline itemnya juga. List inline item. Nah, kayak gini. Nah, ini kan masih belum ya, karena kita harus mengcopy ke semuanya. Kayak gitu guys. Oke, sorry ini ke copy. Oke, kita ganti aja di sini. List inline 3. Nah, bakalan kayak gini. Bakal sejajar gitu. Terus di sini kita masuk ke list unstyle ya. List unstyle itu biasanya kita gunakan buat ngilangin ini, titik ini nih. Coba kita pakai kelas list unstyle. Nah, ini bakal hilang guys, gitu. Terus kita masuk ke text decoration. Text decoration itu ada banyak ya, ada text decoration none, underline, overline, line through juga gitu, kayak gitu. Cuma untuk overline itu gua kurang paham ya, kita hapus aja di sini. Nanti gue cari tahu dulu buat apa ya itu, karena gue coba-coba itu nggak ada perubahan ya. Nah, di sini kelas kita panggil kelas
text decoration none ya. Nah, di sini kan ada garis bawahnya ya, kayak gitu. Kita coba hilangkan pakai text decoration none. Nah, ini udah hilang. Ini coba kita panggil di sini text decoration none. Nah, ini kan udah nggak ada text decorationnya ya bawaannya. Nah, kita coba panggil kelas text decoration none di sini. Nah, ini bakalan nggak terjadi apa-apa karena udah bawaannya itu udah nggak ada text decoration. Nah, kayak gitu. Coba kita panggil text decoration underline di sini buat ngasih garis bawah. Nah, kalau bawaannya A itu udah ada garis bawah, kalau ini bisa kita pakai buat nambahin garis bawah gitu. Kalau text decoration underline. Nah, coba kita ke text decoration line through. Line through itu kita gunakan buat ngecoret di bagian tengah teksnya. Nah, kayak gini. Oke, lanjut biar nggak lama ya. Kalau kecepatan kalian bisa ulang-ulang aja ya, atau kalian bisa slow motion. Nah, di sini gue jelaskan dulu text uppercase itu buat apa ya. Nah, text uppercase itu kita ngebuat teksnya itu kapital semua ya. Coba kita panggil, kita lihat dulu text uppercase. Nah, di sini kayak gini ya. Kita panggil text uppercase, bakal jadi kapital semua. Nah, di sini coba kita panggil text lowercase. Di sini bakal jadi kecil semua, kayak gitu guys. Nah, di sini coba kita panggil kelas capitalize. Nah, ini kan kecil semua ya. Nah, nanti bakalan jadi huruf awalnya itu huruf besar gitu. Nah, kayak gini nih, kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke text align. Di sini ada align star, align end, dan center. Text align star itu bakalan ada di sebelah kiri guys. Nah, kayak gini. Ini defaultnya itu align star. Jadi kalau kita kasih text align star, text star ya, star kayak gini. Nah, bakalan nggak terjadi apa-apa ya, karena udah defaultnya star. Coba kita ganti. Nggak diganti sih, kita coba tambahin ya yang text line n gitu, text n. Nah, di sini bakal ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada text line center. Text center ini bakalan di tengah guys, gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke text color ya. Text color itu ada primary, secondary, success, danger, warning, info, like, dan dark. Coba kita pakai text primary dulu. Text primary itu warnanya biru ya, kayak gini. Terus kelas text secondary. Secondary itu bakalan warna abu-abu kayak gini. Terus text sukses itu bakalan warna hijau ya, kayak gini. Selanjutnya ada text danger. Kelas text danger ini bakalan warna merah. Dan kita masuk ke text warning. Warning itu warna kuning. Terus kelas text info itu warna biru ya, biru muda. Terus di sini ada text like. Loh, kok hilang? Nah, itu tuh text like itu warnanya putih ya guys, jadi nggak kelihatan. Kalau kalian pakai backgroundnya warna hitam, nah bakalan kelihatan. Coba kita ganti di sini. Di sini ya kita ganti, atau di bodinya deh, kelas BG dark gitu, BG dark. Nah, ini guys text like warna putih ya.
Kita hapus saja. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada text dark. Text dark itu warnanya warna hitam ya, warna gelap gitu. Nah, tapi ini udah bawaannya dari bootstrapnya itu udah dark gitu, jadi warna hitam. Jadi nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Selanjutnya kita masuk ke font wake. Font wake itu buat memodifikasi tulisan ya atau teks. Nah, kita coba pakai font wake bold FW ya, nulisnya FW like. Nah, FW like itu bakalan lebih tipis ya daripada teks biasanya. Nah, coba kita pakai teks font wake, maksudnya font wake normal. Nah, font wake normal itu bakalan nggak terjadi apa-apa karena defaultnya itu normal ya. Class font wake bold, coba FW bold. Font wake bold itu bakalan jadi lebih tebal kayak gini. Kalau bolder bakalan lebih tebal ya kayak gini. Nah, selanjutnya kita masuk ke font style. Class font style ya. Tulisnya FST ya. FST normal. Coba. Nah, di sini kan nggak terjadi apa-apa karena ya bawaannya dari bootstrapnya udah normal gitu. Coba kita pakainya font style italic. Nah, bakalan jadi miring kayak gini ya. Font style ada nggak oblique di sini? Oblique. Nah, oblique itu ya kayak gitu sih, nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Terus di sini ada apa lagi ya? Font style normal. Udah sih kayaknya. Udah ya. Mungkin di sini font style. Nah, di sini ada banyak sih font style italic, lighter. Nah, kalian bisa baca-baca aja sih di sini. Coba kita pakainya font medium. Nah, untuk medium ini ya. Nah, nggak terlalu kelihatan bedanya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa coba-coba aja di dokumentasinya di Bootstrap ini. Oke. Selanjutnya di sini ada font size ya. Font size itu ada font size 1 sampai 6 ya. Sama kayak heading sama display juga. Nah, coba kita pakai font size 1. Nah, FS ya nulisnya. Jadi singkatannya aja FS gitu. Kalau font style jadi FST ya. Kalau font wake FW gitu. Nah, coba kita panggil FS2. Nah, di sini bakalan lebih kecil daripada ini. Ya, sama aja sih kayak heading dan display juga gitu. Kelas FS3. Nah, kayak gitu. Kelas FS4. Nah, bakal segede gitu. Kelas FS5. Terus FS6. Nah, kayak gitu guys. Ya, jadi di sini gua ada sedikit latihan ya buat teman-teman. Nah, di sini gua ada kayak tampilan artikel gitulah, ala-ala artikel. Nah, di sini ada judulnya, judul websitenya mungkin ya kayak gitu, atau headingnya. Nah, di sini ada menunya gitu. Nah, di sini ada judul kontennya, apa yang dibahas gitu. Nah, di sini ada penjelasannya atau paragrafnya. Terus di sini ada block quote-nya gitu, quote-nya apa dan sumbernya dari mana gitu. Nah, di sini ada footer-nya copyright 2025. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya untuk episode kedua ini mengenai tipografi di Bootstrap ya. Jadi teman-teman kalau suka dengan video playlist pembelajaran Bootstrap, teman-teman bisa
like dan komen juga teman-teman mau lanjutin untuk share pembelajaran bootstrapnya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan see you in the next video.